jangan lupa juga untuk tetap nikmati hidup. Harus seimbang dan alternatifnya ini dengan refreshing nih. Kalau tadi kita udah jalan-jalan, sekarang saatnya kita omongin makan-makan. Wah, saya seneng banget udah jalan-jalan, makan-makan. Bicara makan-makan nih, bagi Anda yang ada di Jakarta, kuliner legendaris berikut bisa jadi alternatifnya. Khas dengan cita rasa gurih, pedas, istimewa. Apalagi kalau bukan ketupat sayur Betawi. Enak banget tuh Zen, kayaknya lapar. Aduh, tapi sayangnya nih kuliner legendaris ini sekaligus menutup kebersamaan kita hari ini. Besok kita akan berburu pernik akhir tahun dan nikmati sajian akhir pekan istimewa ala keluarga Bintang Cilik Romaria. Simak ya supaya nggak malu sama kucing. Akhir kata saya Zen Design. Dan saya Anji, yang selamat pagi dan selamat menikmati akhir pekan. Merupakan salah satu sajian warisan Melayu. Sejumlah daerah di Nusantara punya racikan khasnya. Termasuk warga Betawi, penduduk asli ibu kota Jakarta. Rasanya sedap mengenyangkan, biasanya tersaji untuk sarapan. Ya, ketupat sayur. Banyak penyajinya, salah satu yang melegenda. Ini dia, ketupat sayur Haji Mahmud. Tak hanya pagi, kuliner ini terhidang sepanjang hari. Dan sajian ini masih punya banyak keistimewaan lainnya. Terutama tentunya tekstur dan cita rasa yang membuatnya melegenda. Rasanya khas, manisnya berasa, asinnya sedang, ya nggak terlalu kayak makanan-makanan yang kan terlalu jelimet gitu ya. Kalau ini semuanya sedang. Langsung memikat penikmat yang baru mencoba, lezat ketupat yang melekat juga membuat para pecinta sulit berpindah ke kedai lainnya. Kebetulan saya makannya sini aja, karena saya lihat bersih itu aja. Terus kebetulan memang hobi kalau ketupat sayur. Tapi kalau ini saya rasain beda sama yang lain kan. Nggak terlalu pedas dan rasanya manis aja. Hadir sejak tahun 1957, kisah legendaris ini berawal dari sosok yang kemudian jadi nama belakang sajian, Haji Mahmud. Sang pionir telah tiada, kini pengelolaan beralih ke generasi kedua dan ketiga. Tangan peraciknya boleh sudah berbeda, namun bahan, cara memasak dan hasrat di baliknya tetap sama. Rahasia yang membuat kelezatan ini melegenda. Salah satunya hanya gunakan janur atau helaian daun kelapa yang masih muda untuk membungkusnya. Berpadu dengan beras pilihan dan perebusan hingga 4 jam, menghasilkan ketupat lembut dengan aroma segar khas spesial. Selain ketupatnya, kunci sedap tentu juga terletak pada sayurnya. Takaran dan pilihan bumbu dan bahan jadi pangkal gurih, lezat, nan lekat. Proses penggerusan tradisional, yaitu penumbukan dengan lesung selama 3 jam, membuat kekhasannya kian meresap terasa. Kenapa Bu masih menggunakan cara tradisional seperti ini Bu? Rasanya lebih enak, lebih alami juga. Kalau misalnya pakai blender kan pakai air. Rasanya juga nanti beda. Buat numis-numisin nanti kurang mateng. Iya, kalau ini kan lebih kering. Jadi hasilnya juga lebih enak kalau dimasak. Kunci rasa dan aroma pedas yang pas. Ramuan bumbu halus dengan cabai giling. Semua kemudian dicampur dengan santan dan sayuran segar. Hingga tersaji sayur yang hangat menggoda. Kekhasan lainnya, ketupat sayur hadir berpadan sajian yang juga tradisional. Pindang bandeng. Pindang berbumbu racikan rempah resep warisan yang digoreng dan ditumbuk halus. Bumbu kemudian dicampur dengan bandeng pilihan. Nah, bandeng yang digunakan harus berukuran setengah kilogram per ekor karena tidak terlalu berduri dan tekstur dagingnya pun tidak hancur saat dimasak nanti. Masukin ya Bu ya? Iya. Oke. Proses memasak panjang dan kisah yang lebih panjang lagi
Buahkan paduan ketupat empuk nan lembut, berpadan sayuran berempah kental spesial, dan semangkuk pindang bandeng lezat menggoda. Mantap disantap selagi hangat. Gurih dari ebinya sangat terasa dengan sedikit semburat pedas. Berpadu dengan rasa asam segar dan manisnya pindang bandeng ini bikin ketupat sayur ini makin nendang. Berlokasi di bilangan Kebayoran Lama, kedai hidangkan sedikitnya 500 porsi ketupat sayur setiap hari. Harganya mulai Rp12.000 untuk ketupat sayur dan Rp15.000 untuk pindang bandengnya. Sebagai pilihan tersedia pula ragam pelengkap lainnya, seperti semur tahu, semur telur, dan ayam goreng. Representasi sejarah Betawi ini siap dinikmati pukul 7 pagi hingga sekitar pukul 4 sore hari. Farhana Halid, Fitriadi Angga melaporkan untuk NET.